hidup dalam lingkungan pergaulan tanpa kehilangan identitas dan jati diri sebagai anak Tuhan. Kebetulan hari ini ada 3 orang persiapan untuk CD. Ikan, sekalipun dia seumur hidupnya ada di laut, dia tidak asing. Suatu hari di Milan, Italia, ada seorang pengkhotbah yang kerjanya sudah berpuluh-puluh tahun, kerjanya di pasar berkhotbah. Dia berkhotbah setiap hari. Lalu ada seorang yang memperhatikannya dan sangat kasihan. Lalu dia mendatanginya dan berkata, Tuan pendeta, berhentilah berkhotbah. Karena sudah berpuluh-puluh tahun saudara berkhotbah di sini dan tidak satu orang pun yang bertobat. Dia katakan, sampai kapanpun saya tidak akan pernah berhenti berkhotbah. Paling tidak, walaupun tidak ada orang yang bertobat, tapi saya tetap berkhotbah sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi dia tetap tidak berubah, sekalipun lingkungannya tidak ada yang berubah. Lalu kemudian satu hari dia mengambil keputusan yang berbeda. Dia nyalakan lampu gas. Lalu kemudian dia pergi ke pasar, bawa lampu gas. Dia mencari-cari di antara kerumunan orang banyak. Seolah-olah ada yang hilang. Semua orang mengikutinya dan berkata, Tuan pendeta, apa yang Tuan sedang cari? Dia katakan, saya mencari cincin Herodes yang hilang beratus-ratus tahun yang lalu. Lalu kemudian semua orang mundur. Yang tadinya berkerumun begitu banyak mengikutinya, lalu tiba-tiba mundur. Apa yang kita mau petik dari cerita ini? Bahwa sungguhnya siapapun kita, apapun kita tetap punya pengaruh terhadap orang lain. Sekalipun orang berkata tidak ada pengaruhnya, percayalah hal itu, bahwa sekecil apapun engkau punya pengaruh dan dampaknya akan ada bagi orang lain. Mungkin tidak untuk semua orang, tetapi dampakmu akan berdampak pada 1 atau 2 orang terdekatmu. Dalam cerita tadi, dalam ilustrasi tadi, kita menggambarkan bahwa orang berkata kami tidak berubah apa-apa, tapi ketika mereka, pendeta tadi membawa lampu, orang mengikutinya walaupun tidak jelas apa yang sedang dicarinya. Hidup dalam lingkungan pergaulan tanpa kehilangan identitas dan jati diri sebagai anak Tuhan. Waktu saya baru datang di Kalando, kalau hari Minggu itu orang Bugis itu banyak jalan-jalan ke RT 4, karena mereka bilang kalau hari Minggu itu semua orang RT 4 itu libur dan tidak ada aktivitas tanam padi atau tanam sawit atau pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, semua libur. Hari ini mulai bergeser, sudah mulai ada yang pulang gereja pergi bekerja dan seterusnya. Padahal dulu ketika saya baru datang, saya bilang kalau dibilang di sini boleh bekerja pada hari Minggu, maka semua orang akan melempari saya dengan batu. Waktu saya baru datang di Kalando, semua orang akan melempari saya dengan batu kalau saya katakan hari ini bahwa tidak boleh bekerja pada hari Minggu. Tapi kalau saya ada di Ebenezer Makassar dan berkata tidak boleh, kalau saya berkata di Kalando boleh bekerja pada hari Minggu, maka semua orang akan melempari saya batu karena orang tidak boleh bekerja pada hari Minggu. Tapi ketika saya ada di Ebenezer Makassar dan berkata semua orang tidak boleh bekerja pada hari Minggu, maka kemungkinan besar semua orang akan melempari saya batu karena katakan, wah mati kami Pak kalau tidak kerja, yang penting selesai ibadah, kan begitu alasannya. Dan banyak lagi alasan-alasan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup dalam lingkungan pergaulan tanpa kehilangan identitas dan jati diri sebagai anak Tuhan. Yesus pada usia 12 tahun, dia kemudian tetap sebagai anak Allah. Sekalipun lingkungannya menawarkan hal yang berbeda, tapi dia tetap konsisten. Apa yang membuat konsisten? Tradisi orang tuanya. Dalam bacaan kita jelas,
Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Kalau kita sudah tidak merayakan Paskah, kalau kita sudah tidak merayakan Natal, kalau kita sudah tidak menjadikan Natal sebagai peristiwa penting dalam hidup kita, maka percayalah bahwa anak-anak kita juga akan melakukan hal yang sama, akan longgar, akan masuk dalam pergaulan yang tidak jelas. Ketika umur 12 tahun, Yesus seperti lazimnya, seperti biasanya pergi ke Yerusalem. Tapi yang berbeda hari itu adalah Yesus kemudian menunjukkan siapa dirinya. Dia harus ada di bait Allah, karena bait Allah adalah rumah Bapaknya. Dia tidak kehilangan identitas. Dia sekalipun diasuh oleh Maria dan Yusuf, dia tetap mengenal dirinya sebagai anak Allah. Demikian juga kita, di tengah-tengah keberadaan kita di tempat ini, di Mamuju Tengah ini, ada berbagai macam tantangan pergaulan di sekitar kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Di tengah pergaulan yang bebas ini, kita tidak boleh kehilangan identitas. Okelah kalau ke tempat di mana kita bekerja, menuntut untuk bekerja pada hari Minggu, berusahalah untuk beribadah lebih dahulu. Sampaikan dan minta izin kalau itu bisa. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah menunjukkan bahwa kami sebenarnya hari ini harus gereja, tapi karena keadaan. Tapi bisakah kami izin sebentar berdoa? Jangan terlalu banyak bermain dia perata dalam bacaan sebelumnya. Jangan terlalu sibuk urus domba. Tapi ingat bahwa Bethlehem itu tujuan utama dari hidup kita ini. Semua yang kita kejar di Efrata itu akan ditinggalkan kalau kita mati. Tidak akan ada yang naik mobil pergi ke kuburan kalau bawa mobil sendiri, tidak bisa. Atau yang lain, semua akan kita tinggalkan. Berhati-hatilah. Dunia ke depan makin menawarkan begitu banyak janji bahwa pencapaian terhebat manusia kalau dia punya segalanya, akhirnya kehilangan keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah di tengah keberadaan kita sebagai orang-orang percaya, kita tetap menunjukkan kualitas kita, jati diri kita sebagai anak Tuhan, menjaga diri, menjaga tutur kata, menjaga harga dari persekutuan, menjaga harga dari keluarga, seperti yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Dia sebagai orang tua, dia tetap mendidik anaknya, berada dalam asuhannya, sampai kemudian di umur 30 tahun, Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang imam, sebagai seorang nabi, sebagai seorang Mesias. Orang tua mereka cukup bingung ketika dia hilang, tetapi mereka tidak marah. Mereka hanya mengatakan, mengapa engkau menyusahkan kami? Saya sudah bisa bayangkan kalau saya ini kehilangan anakku di rombongan, waktu tato di acara ulang tahun Mateng, atau berapa, waktu kita Natal klasis di sini, tato hilang di apa? Kegiatan apa? Kegiatan ulang tahun Mateng, di tengah kerumunan, bapaknya setengah mati cari, diumumkan juga tidak didapat. Tapi ternyata tato sudah bisa dikembali sendiri ke pastori. Bayangkan itu, di kerumunan kecil ini ditinggalkan 3 hari dan hilang. Tetapi orang tuanya mengerti bahwa segala perkara ini adalah bagian yang diperhadapkan kepada mereka. Tugas mereka adalah mengasuh Yesus sampai menjadi besar. Kita juga begitu. Tugas kita adalah mendidik anak-anak kita untuk ada di lingkungan yang sedemikian sulitnya ini, tetapi tetap takut akan Tuhan, memperlihatkan kualitasnya sebagai anak-anak yang percaya. Tuhan memampukan khususnya 3 orang kekasih kita hari ini. Kalau dalam CD disebut saudara-saudara, nanti perkawinan disebut saudara-saudari.
Kalau sini itu semua saudara. Ketiga saudara kita hendak menyatakan pengakuan imannya. Pengakuan iman itu adalah pengambilan keputusan terhebat. Selama ini kita mengikuti tradisi orang tua kita, sekarang ini kita akan berjanji. Saudara akan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, mengaku pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Artinya apa? Artinya sesudah itu, bertahanlah di dalam janjimu. Ingat, jangan sampai kamu kehilangan identitas jati diri sesudah kamu mengaku pribadi di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa engkau memutuskan memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Seharusnya sesudah kita mengaku secara pribadi, maka di tengah keadaan apapun juga iman dan percaya kita tidak akan digoyahkan oleh apapun, baik karena makanan, pakaian, laki-laki, dan hal-hal lain yang menjanjikan janji-janji semu. Tidak ada lagi yang dapat merampas keselamatan dari tangan kalian. Selamat mempersiapkan diri untuk menjadi dewasa dan bersikap dewasa sebagai orang percaya. Tuhan mampukan kita semua untuk juga menjadi orang tua yang membantu mendorong mereka untuk hidup di dalam iman Kristen.